Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam anak-anak ketika kalian membuka video ini. Ya, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus. Dinasti Umayyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Sesudah itu, pengaruh kekuasaan Khalifah dinasti Umayyah menurun. Keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh Bani Abbas untuk menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah. Secara umum, sebab-sebab mundurnya pemerintahan dinasti Umayyah adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah keadaan di dalam dinasti Umayyah itu sendiri. Faktor internal yang menyebabkan kemunduran dinasti Umayyah yaitu yang pertama, figur khalifah yang lemah. Lemahnya sosok khalifah dinasti Umayyah bermula dari pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Kita ketahui bahwa Damaskus adalah bekas ibu kota kerajaan Bizantium yang bangsawannya suka bergaya hidup mewah. Mereka terbiasa menjalani kehidupan mewah dan jauh dari gaya hidup Islami seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gaya hidup mewah inilah yang menyebabkan figur khalifah menjadi lemah. Seperti pada masa Khalifah ke-9 yaitu Yazid Abdul Malik. Beliau hanya menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, berburu, minum, main musik, dan syair-syair. Selain itu, kelemahan juga disebabkan karena kekayaan yang melimpah, jumlah budak yang dimiliki berlebihan, sehingga mereka tidak mengendalikan hidupnya. Pada masa dinasti Umayyah, hanya ada 5 khalifah yang besar dan mampu memerintah dengan kuat. Mereka adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Selain sebab-sebab tersebut, para khalifah juga tidak bisa mempertahankan darah kebangsawaannya atau bangsawan Arabnya yang murni. Khalifah Yazid bin Walid misalnya, ia merupakan khalifah Islam pertama yang ibunya seorang budak belian yang dimerdekakan. Akibatnya semakin melemahkan semangat dan daya juang keluarga dinasti Umayyah. Terus faktor internal yang kedua yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pemilihan khalifah dilakukan secara musyawarah dan demokratis. Dalam perjanjian Amul Jamaah, Muawiyah bin Abu Sufyan bersedia memenuhi syarat yang diajukan Hasan bin Ali bahwa pemilihan khalifah sesudahnya akan dilakukan dengan musyawarah dan pemilihan yang demokratis dari umat Islam. Namun Muawiyah bin Sufyan mengingkari janji itu. Muawiyah bahkan menunjuk anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota. Hal itu berlangsung secara turun-menurun. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu hal yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas, pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Keadaan menjadi sulit ketika Marwan juga ingin mengangkat anaknya yaitu Abdul Malik bin Abdul Malik untuk menjadi penggantinya. Selain itu, Marwan juga merencanakan Abdul Aziz, anaknya yang lain, sebagai khalifah sesudah Abdul Malik. Hal itu tentu saja membuat keadaan dalam istana serta pemerintahan menjadi tidak stabil serta menjadi terlalaikan. Para pejabat banyak yang melakukan korupsi dan mementingkan diri sendiri. Pemerintahan menjadi lamban dan tidak efisien. Rakyat makin tidak menyukai pemerintahan dinasti Umayyah, sehingga berakibat munculnya pertentangan dan kerusuhan pecah di mana-mana. Itu faktor internalnya. Kita lanjutkan di faktor eksternalnya. Faktor eksternal adalah hal-hal di luar keluarga dinasti Umayyah. Faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran dinasti Umayyah yaitu yang pertama, hak istimewa bangsa Arab Suriah. Nenek moyang dinasti Umayyah yang bernama Umayyah bin Khalaf telah lama menetap di Suriah, jauh sebelum Islam datang. Oleh sebab itu, kehidupan dan kebiasaan keturunan dinasti Umayyah tidak bisa dilepaskan dari orang-orang Suriah. Selanjutnya, dinasti Umayyah menyusun kekuatan militer dengan sebagian besar tentara yang terdiri dari orang-orang Suriah. Keadaan itu selanjutnya membentuk kelas-kelas sosial dan tingkatan masyarakat. Orang-orang Suriah akhirnya memiliki kelas tertinggi di antara warga negara lainnya.
Banyaknya penaklukan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah membuat tentara Suriah memiliki kedudukan yang penting. Mereka menjadi jantung kekuatan militer dinasti Umayyah. Sebagai sumber kekuatan, mereka memperoleh bagian terbesar dari harta rampasan perang. Masyarakat Suriah pada umumnya juga mendapatkan hak istimewa itu, dan tidak mengherankan apabila kemudian timbul kesenjangan sosial yang dalam antara masyarakat Suriah dan masyarakat Muslim di daerah yang lain. Keadaan itu memunculkan kecemburuan kaum muslimin Arab di Madinah, Mekah, dan Irak. Mereka memang dibebaskan dari beban membayar pajak. Pajak saat itu dibebankan kepada orang-orang non-Arab atau mawali dan non-Muslim. Akan tetapi kehidupan mereka tidak lebih baik dibanding dengan keluarga-keluarga Suriah. Kecemburuan lebih besar lagi ditunjukkan oleh orang-orang Muslim non-Arab pada umumnya, dan lebih khusus lagi adalah orang-orang Persia. Khalifah-khalifah dinasti Umayyah bahkan menunjukkan sikap permusuhan dengan mereka. Bahkan, mereka dijadikan warga negara kelas 2. Harapan mereka untuk memperoleh persamaan dalam bidang ekonomi dan sosial pupus. Kedudukan mereka bahkan diturunkan menjadi mawali. Masyarakat Persia mengeluh atas perlakuan itu dan memandangnya sebagai hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Faktor eksternal yang kedua yaitu persaingan antar suku. Persaingan antar suku sudah lama menjadi ciri bangsa Arab. Sikap pilih kasih dinasti Umayyah kembali muncul. Suku-suku Arab terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama bangsa Arab Utara yang disebut Arab Quraisy atau Mudari, dan yang kedua bangsa Arab Selatan yang disebut Arab Yamani atau Himsyar. Dalam pertikaian itu, dinasti Umayyah mendukung suku Arab Yamani yang lebih cocok dengan mereka. Serangkaian peperangan yang terjadi antara dua suku Arab itu sangat melemahkan kekuatan dinasti Umayyah. Yang ketiga dan yang terakhir, faktor eksternalnya yaitu perlawanan dari berbagai golongan. Sejak berdirinya dinasti Umayyah sering menghadapi perlawanan dari berbagai kelompok. Di antara perlawanan tersebut, yang pertama, perlawanan golongan Khawarij yang memandang bahwa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah telah melakukan dosa besar. Yang kedua, perlawanan kaum pendukung setia Ali, yaitu Syiah, karena tidak bisa memaafkan dinasti Umayyah atas meninggalnya Ali bin Abi Thalib dan Husain bin Ali. Yang ketiga, perlawanan dari golongan Mawali yang merasa tidak puas karena dipandang sebagai warga kelas 2 atau tingkatan yang kedua. Dan yang terakhir, perlawanan dari Bani Abbasiyah yang menganggap bahwa kedudukan khalifah harus dijabat oleh keluarga Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Perlawanan Bani Abbasiyah ini yang akhirnya mampu menumbangkan pemerintahan dinasti Umayyah dan menggantikannya dengan dinasti Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Umayyah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah bin Marwan Muhammad, yaitu pada tahun 744 Masehi hingga 750 Masehi. Jadi runtuhnya Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah yaitu pada tahun 750 Masehi. Oke, begitu saja ya anak-anak. Semoga bermanfaat materi kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan di bab berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah menyimak. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.